Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya Jajang Junaedi. Nah, bagi yang belum tahu, mungkin kenalan dulu kali ya. Nama saya Jajang Junaedi, saya mahasiswa dari STI Dr. KHZ Mutakin Purwakarta. Saya dari program studi pendidikan agama Islam. Nah, teman-teman, pada video kali ini saya tidak akan melakukan sebuah tutorial, namun akan mereview salah satu buku yang ditulis oleh salah satu dosen di kampus STI Dr. KHZ Mutakin Purwakarta, yaitu Bapak Dede Supendi. Nah, bukunya itu berjudul Komunikasi Interpersonal dalam Pendidikan. Nah, ini saya telah membaca, dan di dalam buku ini sangat banyak manfaat-manfaat dan juga informasi dan juga ilmu-ilmu yang dapat kita amalkan dalam proses pembelajaran di sekolah, apalagi peran kita sebagai pendidik atau guru gitu. Nah, bagaimana isinya mungkin dapat saya simpulkan dalam video singkat kali ini ya. Kita langsung saja masuk ke sesi review bukunya. Dalam dinamika dunia pendidikan yang terus berkembang, komunikasi interpersonal telah menjadi unsur krusial yang mempengaruhi efektivitas proses pembelajaran di sekolah. Interaksi yang baik antara guru, siswa, orang tua, dan seluruh stakeholder pendidikan lainnya tidak hanya menciptakan lingkungan yang kondusif untuk belajar, tetapi juga membangun hubungan yang kuat dan saling memahami. Komunikasi interpersonal adalah proses saling berbagi informasi, ide, dan perasaan antara dua individu atau lebih dalam suatu interaksi yang dilakukan secara langsung atau tatap muka. Nah, komunikasi interpersonal pentingnya dilakukan dalam dunia pendidikan itu tidak hanya sebatas pada transfer informasi, namun juga merentang hingga ke kemampuan membina hubungan, memecahkan konflik, dan menciptakan atmosfer yang mendukung pertumbuhan akademis dan sosial siswa. Komunikasi interpersonal melibatkan sejumlah aspek yang mempengaruhi kualitas dan efektivitas interaksi antara individu. Di dalam buku ini disebutkan, menurut DeVito yang sebagaimana diuraikan oleh Rahmat, rincian aspek-aspek komunikasi interpersonal tersebut yaitu 1. Aspek keterbukaan, 2. Aspek empati, 3. Aspek dukungan, 4. Aspek rasa positif, dan 5. Aspek kesamaan. Komunikasi interpersonal dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang sangat kompleks, yang mana faktor-faktor tersebut bersama-sama membentuk dinamika interaksi antara individu. Faktor-faktor tersebut diantaranya yaitu 1. Individu merasa perlunya kehadiran orang lain untuk saling melengkapi kekurangan dan berbagi kelebihan yang dimilikinya. 2. Individu menginginkan keterlibatan dalam proses perubahan yang bersifat relatif tetap dan berkelanjutan. 3. Individu juga memiliki keinginan untuk berinteraksi dalam situasi saat ini, memahami pengalaman masa lalu, dan mengantisipasi masa yang akan datang. 4. Individu ingin menciptakan hubungan baru dengan lawan komunikasinya. Lalu apa sih tujuannya? Tujuan komunikasi interpersonal adalah menciptakan dan memelihara hubungan yang sehat serta efektif antara individu. Melalui interaksi ini, individu bertujuan untuk saling memahami, berbagi ide, informasi, dan perasaan sehingga dapat memperdalam koneksi antar individu. Komunikasi interpersonal juga bertujuan untuk mengatasi konflik dan membangun kerjasama dalam mencapai tujuan bersama. Nah, buku ini menjelaskan teori-teori komunikasi dalam pendidikan, seperti 1. Komunikasi verbal dan nonverbal, 2. Komunikasi interpersonal tentang individu, 3. Komunikasi interpersonal tentang hubungan. Selain itu, buku ini juga mengajarkan kita bagaimana keterampilan komunikasi interpersonal yang efektif, yaitu mendengarkan dengan aktif dan empati, berbicara dengan jelas dan tegas, menanggapi konflik dengan bijak, mengembangkan keterampilan bertanya yang efektif, dan interaksi sosial. Lalu, buku ini juga menjelaskan tentang bagaimana sikap guru kepada siswa dalam berkomunikasi, yaitu berusaha tampil secara optimal di depan kelas, menunjukkan sikap bijaksana, berusaha selalu memiliki semangat positif di depan kelas, berusaha mengontrol emosi dengan baik, responsif dalam menjawab setiap pertanyaan yang diajukan siswa, memiliki rasa malu yang sehat, menunjukkan sikap rendah hati, dan bertindak dengan adil terhadap semua siswa. Selanjutnya,
buku ini juga menjelaskan tentang model-model komunikasi interpersonal. Yang pertama ada model linear. Model ini meraih popularitas yang signifikan pada tahap awal perkembangan ilmu komunikasi. Model komunikasi ini mengalir hanya dalam satu arah, yakni dari pengirim ke penerima yang bersifat pasif. Dalam konteks pembelajaran, wali kelas bertindak sebagai pengirim, sedangkan siswa berperan sebagai penerima. Nah, yang kedua ada model interaktif atau komunikasi dua arah. Model komunikasi ini dianggap sebagai suatu proses pendengar memberikan umpan balik sebagai respon terhadap pesan yang diterima. Dalam konteks pembelajaran, siswa memberikan tanggapan atau umpan balik terhadap apa yang disampaikan oleh wali kelas atau guru. Yang ketiga ada model transaksional atau komunikasi banyak arah. Komunikasi interpersonal dengan model transaksional menyoroti dinamika dalam komunikasi interpersonal dan peran ganda individu yang terlibat dalam proses tersebut. Nah, dalam kerangka model transaksional ini, interaksi yang dinamis terjadi tidak hanya antara wali kelas dan siswa, melainkan juga sesama siswa. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan dari hasil bacaan saya atau review buku dengan judul komunikasi interpersonal dalam pendidikan. Dan kesan saya setelah membaca buku ini, saya mendapatkan informasi dan juga ilmu-ilmu yang bermanfaat yang bisa saya praktekkan nanti ketika dalam proses pembelajaran. Karena berbicara tentang pendidikan itu tidak lepas dari yang namanya komunikasi, apalagi komunikasi interpersonal. Jadi buku ini juga sangat mengajarkan sekali bekal-bekal kita atau ilmu-ilmu untuk bagaimana caranya berkomunikasi ketika peran kita sebagai guru. Nah, dan juga saya mengajak kepada seluruh penonton di sini, ya seluruh viewer di sini, untuk kuliah di STI Dr. HZ Mutakin Purwakarta, karena di kampus tersebut banyak dosen-dosen yang sangat berkompeten dan juga mahasiswa-mahasiswa yang mempunyai prestasi-prestasi. Jadi bisa dijadikan ruang untuk melatih kita berprestasi baik dalam dunia pendidikan ataupun di luar pendidikan. Nah, mungkin cukup sekian pada video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.